Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rahayu Pratiwi dengan NIM 93. Di sini saya akan membahas makalah kelompok saya yang berjudul Transformasi Digital dalam Pengembangan Organisasi di PT Telkom Indonesia. Indonesia saat ini tengah bergerak ke arah digital. Hampir secara keseluruhan beberapa sektor sudah ke arah digitalisasi. Indonesia akan menjadi raksasa ekonomi digital, bahkan diprediksikan pada tahun 2025, yaitu tahun ini, ekonomi digital Indonesia tumbuh 4 kali lebih cepat dengan nilai mencapai 240 miliar US dollar. Menyampaikan temuan VP Marketing Infomedia Widi Sagita dan MIT yang menyatakan kegagalan dalam melakukan transformasi digital akan berdampak pada turunnya pendapatan perusahaan sehingga mencapai 30% dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Transformasi digital tidak hanya terpatok pada kecanggihan teknologi yang digunakan. Transformasi yang berhasil harus mampu mewujudkan objektif perusahaan dalam menciptakan happy customer, lower cost, dan memunculkan potensial new revenue bagi kelangsungan pertumbuhan bisnis perusahaan. Salah satu perusahaan yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia adalah PT Telkom Indonesia Tbk. Sebagai salah satu 3 perusahaan terbesar di Indonesia, sebagai perusahaan komunikasi, Telkom turut mendukung upaya transformasi digital. Pernyataan resmi dukungan perusahaan disampaikan Telkom sepakat untuk mendukung transformasi digital BUMN. Kesepakatan 2 perusahaan tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Direktur Enterprise dan Business Service Telkom, Dian Rasmawan, dan Presiden ASEAN. Sampai saat ini, transformasi digital yang mendorong adanya digitalisasi masih terus dikembangkan di berbagai bidang. Sehingga bagi perusahaan yang menyadari potensi transformasi digital dan mampu mengadopsi konsepnya akan berusaha untuk menemukan cara meningkatkan lingkungan kerja dan kompetensi karyawan yang dibutuhkan dalam mencapai transformasi digital. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa industri 4.0 akan menghadirkan bentuk usaha dan lapangan kerja baru. Peningkatan kompetensi karyawan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengambil tanggung jawab pekerjaan baru yang dimungkinkan oleh industri 4.0 dan dapat juga digunakan sebagai gambaran dalam merekrut karyawan baru dengan keterampilan yang tepat. Hal ini dirasa perlu dilakukan karena elemen kritis dari transformasi digital bukan hanya keberadaan alat-alat canggih yang mempermudah pekerjaan, namun orang yang mampu mengoperasikan peralatan canggih tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peran kepemimpinan dan budaya organisasi dalam transformasi digital. Jadi, transformasi digital di sektor pemerintahan dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sangat membutuhkan peran kepemimpinan digital pada seluruh level organisasi. Keberhasilan transformasi digital memerlukan dukungan bagaimana pemimpin memiliki komitmen dan kesadaran untuk melakukan perubahan, menyiapkan skema, menyiapkan sumber daya manusia, talenta digital, menumbuhkan budaya inovasi kolaborasi dengan komunitas digital dan dukungan anggaran yang memadai untuk tata kelola dan penyediaan aset teknologi. Peran kepemimpinan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan transformasi digital dalam suatu organisasi. Sebagaimana definisi peran kepemimpinan adalah kapasitas seseorang untuk mengubah cita-cita bersama menjadi tindakan bersama. Dalam menghadapi dinamika perubahan yang disruptif, dewasa ini membutuhkan kepemimpinan digital atau digital leadership berbasis teknologi. Kepemimpinan digital diperlukan dalam proses pengawasan digital yang tengah digalakkan pemerintah saat ini untuk mengawal perubahan perbuatan digital, manfaat teknologi, pengendalian, dan pengawasan. Hadirnya kepemimpinan digital ini dapat mendorong percepatan transformasi di dalam organisasi. Sebagai pemimpin digital, setidaknya ada 7 kemampuan
dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi melalui media digital untuk meningkatkan jejaring. Yang kedua, kemampuan menggunakan aset digital untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat. Yang ketiga, keterampilan pengelolaan konektivitas dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk memecahkan masalah. Yang keempat, keterampilan untuk menangani perubahan disruptif untuk inovasi layanan organisasi. Yang kelima, kemampuan berpikir analitik dan bekerja tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Yang keenam, kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan teknologi. Dan yang terakhir yaitu menjaga hubungan antar anggota dan tim dalam mengelola sumber daya manusia lintas generasi antara baby boomers dan Gen Z. Budaya merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan atau organisasi, termasuk dalam rangkaian pembentukan transformasi baru yang dialami oleh PT Telkom Indonesia. Selain itu, budaya organisasi juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan perusahaan, karena hanya kinerja karyawan yang tidak cukup untuk menjaga kelangsungan operasional. Jadi terdapat 7 atribut atau dimensi dalam budaya organisasi. Yang pertama yaitu inovasi, yang kedua syarat pengambilan keputusan, yang ketiga alat kolaborasi, yang keempat budaya terbuka sebagai tanda bahwa organisasi menerima dengan baik jaringan mitra secara eksternal. Yang kelima, digitalisasi. Yang keenam, kelincahan dan fleksibilitas. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu pelanggan menjadi pusat atensi. Oke, selanjutnya saya akan membahas strategi transformasi digital yang diterapkan oleh PT Telkom Indonesia dalam pengembangan organisasi. Jadi, Dignitari adalah kuadran paling ideal untuk membangun kesuksesan transformasi digital melalui dua kekuatan sekaligus dalam integrasi manajemen, strategis, human capital, dan budaya organisasi. Ketika komitmen manajemen puncak yang kuat pada transformasi digital diterjemahkan pada visi, misi, strategi, dan tujuan menuju transformasi digital. Inisiatif dan digital values terbentuk dan menjadi satu bagian dalam kebijakan dan praktek human capital strategi yang mendukung pencapaian transformasi digital dengan sukses. Mereka saling berkolaborasi dalam sistem yang mapan dan konteks hyperconnectivity untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini tidak ada lagi silo mindset, terlebih ketika mereka tahu ada sistem yang mengandung nilai-nilai dan tata laku yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan organisasi. PT Telkom Indonesia telah menerapkan berbagai strategi informasi digital untuk meningkatkan pengembangan organisasi dan layanannya. Berikut ada beberapa langkah kunci yang diambil oleh perusahaan. Yang pertama, pengembangan infrastruktur digital. Yang kedua, digitalisasi layanan pelanggan. Yang ketiga, inovasi produk layanan. Yang keempat, kemitraan strategis. Yang kelima, penguatan sumber daya manusia. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu fokus pada berkelanjutan. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan tentang transformasi digital di PT Telkom Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.